ransomware Lockbit 3.0 nih kan. Coba lihat. Sampai 2023. Aku tahu tuh ceritanya. Jadi yang aku lihat kalau di beritanya CNN itu beritanya itu sejak di hari Senin tanggal 8 Mei 2023. Jadi layanan BSI itu termasuk ATM sama mobil bankingnya itu mengalami gangguan total. Jadi nggak bisa melakukan transaksi apapun. Nah, yang kita tahu juga, yang aku baca itu kasus ini dilakukan oleh sekelompok peretas internasional yang dinamakan Lockbit 3.0. Nah, mereka ini mengklaim bertanggung jawab atas lumpuhnya sistem BSI atau Bank Syariah Indonesia. Terus di sini juga mencantumkan kalau Lockbit ini mengklaim telah mencuri data sebesar 1,5 terabyte, diantaranya yaitu ada 15 juta data nasabah, mulai dari nama, nomor telepon, alamat, saldo rekening, nomor rekening, dan lain-lain. Dan juga data internal dari BSI sendiri, mulai dari data karyawan, dokumen keuangan, dokumen legal, perjanjian kerahasiaan, dan lain-lain. Nah, singkatnya teman-teman, kalau peristiwa ini terjadi karena adanya serangan cyber yang menggunakan ransomware Lockbit 3.0. Jadi, ransomware Lockbit 3.0 ini merupakan jenis perangkat lunak berbahaya yang bekerja dengan menyusup ke sistem, terus mengunci data agar tidak bisa diakses oleh pemiliknya. Lalu, setelah itu mereka bisa mencuri data tersebut. Nah, diketahui juga kalau kelompok Lockbit ini juga melakukan serangan untuk memeras korban. Jadi motifnya itu untuk pemerasan. Jadi mereka itu meminta agar nasabah memberikan uang tebusan jika korban ingin datanya dikembalikan ke mereka dan tidak dibocorkan ke publik. Awalnya pihak BSI itu mengatakan kalau hal tersebut hanya gangguan semata atau pemeliharaan sistem atau maintenance. Jadi ada juga pakar keamanan cyber yang mengungkapkan bahwa bukti-bukti tersebut merupakan serangan ransomware setelah menemukan pengumuman resmi dari pihak Lockbit di dark web. Jadi singkatnya Lockbit 3.0 sendiri dikenal sebagai salah satu geng ransomware paling aktif dan berbahaya di dunia yang sering menargetkan infrastruktur penting atau perusahaan besar di berbagai negara. Tadi menurut informasi yang kamu kasih itu kan aku coba buka nih. Jadi aku juga nemuin faktor penyebab keberhasilan serangan ini meliputi 4 faktor. Yang pertama itu ada pemanfaatan celah keamanan, di mana Lockbit ini dikenakan menggunakan kerentanan pada sistem yang tidak segera diperbarui. Yang kedua ada teknik ransomware, yang dimana penyerang menggunakan alat peretas yang sangat canggih dan terorganisir yang mampu mengenkripsi data sekaligus mencurinya secara bersamaan. Gitu guys. Yang ketiga itu ada kelemahan pada proteksi titik masuk, yang mana adanya data kredensial atau kata sandi yang bocor yang menunjukkan kemungkinan besar peretas masuk melalui metode phishing atau pencurian identitas karyawan yang memiliki akses ke jaringan pusat. Dan yang terakhir, ketidaksiapan sistem mitigasi, yaitu keluhan layanan yang memakan waktu berhari-hari, menunjukkan bahwa sistem pemulihan bencana BSI tidak mampu merespon serangan ransomware jenis ini dengan cepat. Jadi seperti itu guys, dari informasi yang aku dapat tadi. Dan terus habis itu siapa aja yang terlibat berarti? Nah, menurut informasi yang aku dapatkan dari website CNN Indonesia, kalau ada beberapa yang terlibat dalam kasus ini, yaitu pertama Lockbit 3.0, yang dimana kelompok peretas nasional yang menggunakan ransomware untuk melumpuhkan sistem, mengunci data dan meminta tebusan. Mereka mengklaim telah mencuri data nasabah dan internal BSI. Terus itu yang kedua itu ada Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang dimana institusi perbankan yang menjadi korban serangan. Akibatnya nih beberapa layanan perbankan sempat tidak dapat diakses oleh nasabah.
Terus itu yang ketiga ada Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, yang dimana lembaga pemerintah yang bertugas menangani keamanan siber nasional dan membantu BSI dalam proses pemulihan serta investigasi serangan. Habis itu yang keempat itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Nah yang terakhir nih yaitu pakar dan komunitas keamanan siber, yang dimana berperan menganalisis pola serangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait risiko kebocoran data. Nah itu beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini. Selain itu juga ada pun hukum yang berlaku dalam kasus ini. Hukum apa aja tuh? Nah untuk hukumnya itu ada yang pertama itu peretasan dan pemerasan ransomware melakukan UU ITE. Pelakunya ini bisa dipenjara dan didenda. Terus yang kedua itu pencurian dan kebocoran data nasabah yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi karena data pribadi wajib dilindungi. Habis itu yang terakhir nih, jika pihak bank terbukti lalai menjaga sistem keamanannya, bank dapat dikenakan sanksi administratif dari OJK seperti teguran atau denda gitu hukumnya. Oke, mungkin tadi kan dari pihak-pihak luar ya. Kalau keamanannya sendiri di sini ada governance, itu aturan atau tanggung jawabnya. Ada CISO, itu Chief Information Security Officer. Lalu ada people-nya dari SDM-nya, itu pegawai-pegawainya lah. Jadi mereka dibilang soal phishing dan keamanan dasar. Lalu ada prosedur-prosedurnya, kayak ada incident response plan, itu kayak rencana untuk menangani secara langsung pas akibatnya terjadi gitu. Ada juga disaster recovery plan, itu lebih ke rencana jangka panjangnya gitu. Jadi gimana cara memulihkannya setelah hal itu terjadi dan cara mencegahnya gitu. Terus gimana cara ngatasinnya? Kalau lihat ya di sini, kalau secara umum kan pasti isolasi sistem dulu biar yang data kecemplos tuh nggak nyebar lagi kan ya. Habis itu dipulihkan pakai backup, terus reset semua password, mungkin aktifin juga MFA, multi-factor authentication itu dia. Oh iya, tahu. Tapi kan sistemnya sempat down ya, kayak nggak sempat apa sih namanya, nggak bisa akses bankingnya atau apa gitu. Kalau si BSI ini dia normalisasi dulu, terus pemulihan layanan secara bertahap, dimana mereka kayak memulihkan fitur-fitur dasar mobile bankingnya, terus layanan ATM-nya gitulah, bertahap-tahap. Nggak bisa mereka langsung pulihkan semua, makanya sempat sistemnya down dulu buat 1 hari lagi. Habis itu tentunya meningkatin infrastruktur keamanan kayak enkripsi data, pembaruan gateway keamanan dan lain-lain. Mereka koordinasi dengan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, lalu juga menganalisis sumber gangguan atas permintaan OJK. Lalu komunikasi krisisnya sempat kan ya, mereka kayak ngeluarin informasi lah atau klarifikasi gitu, biar semua penggunanya tenang gitu. Dan terakhirnya gara-gara mungkin banyak komplain atau gimana, ada kayak kompensasinya gitu. Bentukannya program pesta hadiah itu lebih caranya. Oh begitu ya. Oh iya Red, aku mau nanya nih. Tadi kan mau sempat ngomongin rencana jangka panjang biar enggak terjadi seperti ini lagi. Nah aku mau nanya, kira-kira ada nggak cara mencegah masalah ini tuh biar enggak muncul lagi? Sebenarnya sih ada ya caranya. Aku dapat tadi juga nyari-nyari tadi. Caranya itu namanya pengendalian strategi jaga benteng. Jadi kan tadi Deren sempat mau ngomong itu tentang apa MFA itu. Nah jangan pakai MFA aja. Jadinya kayak misal kayak gini dah, aku kasih gambaran kayak mu itu punya akun Google, jangan pakai satu aja. Jadinya mu ada cadangan password lagi. Jadinya kayak double protection dia jadinya kayak gitu. Terus yang kedua itu yang paling penting itu kita harus punya backup offline. Jadinya misal nih mu punya backupnya satu di sini dan satunya lagi di kota lain kayak server gitulah modelannya. Jadi di saat itu kita harus punya
cadangan di tempat lain yang tidak terhubung sama sekali dengan kita, tapi kita masih bisa mengaksesnya. Dengan cara itu jadinya kalau satunya dibobol, kita bisa lagi di satu servernya itu kita otak-atik biar nggak dibobol lagi. Maksudnya kayak kita bisa tutup aksesnya biar nggak dibobol kayak gitu. Danan, aku izin untuk menambahkan sedikit pertanyaan dari Intan. Jadi, ada 3 teknologi yang bisa jagain data kita. Yang pertama itu ada zero trust, yaitu prinsipnya itu jangan asal percaya. Siapapun yang masuk ke sistem harus dicek secara ketat. Yang kedua itu ada AI security. Ini tuh satpam digital yang standby selama 24 jam untuk menyetop serangan secara otomatis. Yang ketiga itu ada enkripsi, yaitu data diubah menjadi kode rahasia. Jadi kalaupun dicuri, malingnya nggak bakal bisa membacanya. Tapi teknologi aja nggak cukup. Kita butuh orang-orang hebat seperti incident responder, yaitu dalam tanda kutip si pemadam kebakaran yang gercep untuk mematikan serangan. Yang kedua tuh ada digital forensik, yaitu detektif yang nyari jejak si pelaku. Yang ketiga tuh ada penetration tester, yaitu hacker yang baik yang nyari lubang di sistem sebelum ditemuin sama penjahatnya. Jadi intinya itu keamanan data itu duet antara teknologi yang pintar dan ahli yang jago. Wah, lengkap banget nih solusi kalian kasih tahu tadi. Semoga hal seperti ini itu tidak akan terjadi lagi untuk kedepannya ya. Semoga. Nah guys, jadi ada respon dari operasional BSI sendiri yang dimana untuk meredam kepanikan nasabah pasca gangguan yang udah terjadi, langkah darurat yang mereka ambil itu membuka layanan di 432 kantor di Indonesia pada akhir pekan Sabtu sampai Minggu, itu tanggal 13 sampai 14 Mei 2023 untuk melayani transaksi nasabah secara manual atau langsung dikarenakan aplikasi mobile banking belum stabil. Selain ada respon dari operasional BSI, itu ada juga pesan dari peretas untuk nasabah. Apa tuh? Oke, jadi aku kasih tahu ya. Lockbit memberikan saran provokatif kepada nasabah BSI untuk yang pertama, itu berhenti menggunakan layanan BSI dikarenakan mereka menganggap bank tersebut tidak mampu melindungi data mereka. Yang kedua, segera menarik data atau mengganti bank yang merupakan teknik psikologis untuk merusak reputasi bank. Itu aja sih.